apa kabar? Baik. Ya. Jadi saya dengar Ibu Siska sudah terjadwal untuk melakukan supervisi di kelas? Iya, sudah. Oke. Jadi sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi dulu, di mana kita tahu kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian kira-kira sejauh mana Ibu Siska sudah mempersiapkannya? Ya, jadi sebelum saya masuk ke dalam kelas, yang sudah saya persiapkan pertama adalah rancangan pembelajaran saya, yaitu yang pertama FPP, kemudian lembar penilaian, kemudian media pembelajaran, dan daftar hadir dan sebagainya. Oke, luar biasa sekali persiapannya ya. Jadi tadi Ibu Siska sempat menyinggung tentang RPP yang Ibu Siska sudah persiapkan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang kira-kira nanti akan Ibu Siska bawakan ketika Ibu Siska melakukan pembelajaran dalam kelasnya? Baik, terima kasih Budi. Jadi hari ini kami masih belajar tentang materi teks cerita pendek. Hari ini pertemuan ketiga untuk materi teks cerita pendek. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek yang dibaca dan didengar dengan tepat. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek yang dibaca dan didengar dengan tepat. Luar biasa sekali ya. Jadi tadi Ibu Siska menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran kali ini mengenai identifikasi unsur pembangun cerita pendek dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyimpulkan unsur pembangun cerita. Oke. Kemudian Ibu Siska, kira-kira dalam nanti Ibu Siska ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu utamakan di sini? Baik, jadi area pengembangan kompetensi yang saya utamakan saat pembelajaran di kelas untuk hari ini itu, yang pertama itu adalah pengembangan pengetahuan, kemudian pengembangan keterampilan, dan pengembangan sikap. Jadi ada kombinasi dari kompetensi pengetahuannya, kemudian keterampilannya, kemudian tidak lupa Ibu Siska juga memasukkan unsur sikap di situ ya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kira-kira Ibu Siska untuk pembelajarannya Ibu Siska itu rancangannya bagaimana kira-kira nanti? Ya, baik. Untuk rancangan pembelajarannya di dalam kelas itu yang pertama harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam RPP. Kemudian ada model pembelajaran yang saya gunakan, kemudian ada strategi pembelajaran, metode, dan media. Jadi anak-anak akan ada model pembelajarannya itu yang pertama discovery learning, kemudian mereka menggunakan media pembelajaran seperti slide PPT, dan juga ada LKPD yang akan mereka kerjakan. Kemudian setelah itu ada presentasi, ada diskusi kelompok, dan strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan terintegrasi dengan pendekatan KSP. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi bisa saya simpulkan ulang bahwa Ibu Siska rencananya akan tetap melaksanakan sesuai tahap-tahap yang Ibu Siska sudah tuliskan di situ. Kemudian Ibu Siska menggunakan discovery learning, kemudian Ibu Siska juga sudah mempersiapkan baik itu PowerPoint, kemudian LKPD dan lain sebagainya. Kemudian Ibu Siska akan memasukkan berdiferensiasi dengan yang namanya KSE ya, sosial emosional. Oke. Luar biasa sekali Ibu Siska. Oke, semoga nanti ketika saya masuk di kelasnya Ibu Siska, kemudian untuk mendampingi Ibu Siska, kita sama-sama mengamati nih. Jadi kira-kira nanti kita ketemu pada bagian mana yang kita nanti harus bisa ada peningkatan atau kita perbaiki. Nanti kita ketemu di kelasnya Ibu Siska ketika proses observasi berlangsung. Jadi Ibu Siska nanti pakai kelas 9C jam ketiga. Oke, 9C jam ketiga. Oke, luar biasa sekali. Semoga nanti observasinya berjalan lancar, kemudian hasilnya maksimal sesuai yang diharapkan. Sukses selalu Ibu Siska. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Dwi. Siap, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik ya. Jadi
agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Doa mulai. Bapa kami di surga, Bapa yang kami segala Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena atas penyertaan dan tuntunanmu engkau memberkati kami dari awal aktivitas kami hingga sampai saat ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi akan memulai dengan aktivitas belajar mengajar bahasa Indonesia kami. Kiranya engkau berkati agar pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Siska boleh kami terima dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus jadilah kehendak. Amin. Terima kasih Nadia sudah membawa kita dalam doa. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa kita semangat dulu, kasih semangat diri sendiri. Hari ini kita menyanyi lagu nasional. Ya, biasanya untuk PPK atau hari ini menyanyi lagu nasional Satu Musuh Satu Bangsa sambil bertepuk tangan ya. Kita hitung sampai 3, kita sama-sama menyanyi ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan semua. Bu Siska akan cek kehadiran dulu ya. Ajata Ruas, Ada Ibu. Anita Melfati, Ada Ibu. Dewi Tepuli, Alpa Ibu. Alpa ya, DC, Ada Ibu. Dika Beis, Ada Ibu. Hasni Menote, Hetni, Ada Ibu. Imen Antoni, Ada Ibu. Juan, Ada Ibu. Mario, Ada Ibu. Marcel Boy, Ada Ibu. Marciano, Ada Ibu. Melvino, Ada Ibu. Melkianus, Ada Ibu. Nadia Libu, Ada Ibu. Novanto Ada Ibu. Messi, Obaja, Ada Ibu. Ona Taupan, Petronella Sera, Ada Ibu. Rima Seu, Ada Ibu. Senci Ada Ibu. Wenu, Windy, Ada Ibu. Yakomina, Ada Ibu. Yurni. Ada Ibu. Iya, baik ya. Hanya satu orang yang alta. Baik. Hari ini seperti biasa kita masih lanjut materi yang pertemuan kemarin ya, tentang teks apa? Teks cerpen. Ya, toh, teks cerpen ya. Jadi masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Siapa yang masih ingat? Materi teks cerpen, tapi tentang apa? Tentang ya, terus dia punya materinya tentang struktur teks cerita pendek. Ya, siapa yang masih ingat apa saja struktur teks cerita pendek? Angkat tangan, dicek silakan. Orientasi. Kemudian dua. Iya. Iya. Siapa yang bisa ulang tadi bisa jawab apa itu? Ada struktur teks cerita pendek ya? Silakan Juan. Orientasi. Iya. Rangkaian peristiwa. Iya. Komunikasi. Dan iya, pintar sekali ya. Tepuk tangan untuk DJ yang Juan. Itu ya. Minggu sebelumnya kita belajar tentang struktur yang ada 4 itu. Kemudian ini dia punya strukturnya dalam bentuk apa kalian ya, dalam bentuk diagram. Ya, orientasi paling bawah, rangkaian peristiwa di tengah, komplikasi paling atas dan resolusinya kembali ke bawah. Ya, dengan dia punya penjelasannya pertemuan sebelumnya Ibu Siska sudah jelaskan. Jadi hari ini kita lanjut materi masih tentang teks cerpen, tetapi materinya tentang ini ya, di tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, terus dengan metodenya interaksi, diskusi kelompok, presentasi, dengan menumbuhkan sikap menyadari besar aturan itu nilai sikap, kemudian gotong royong, berani mengungkapkan pendapat itu nilai keterampilan dan pengetahuan, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, diharapkan kamu mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen secara lisan maupun tulisan dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan kamu mampu menyimpulkan unsur-unsurnya setelah mengidentifikasi, menyimpulkan unsur teks cerita pendek
yang dibaca dan didengar dengan tepat ya. Jadi 2 tujuan pembelajaran itu harus tercapai hari ini. Baik. Untuk penilaiannya seperti biasa ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, tadi sudah Ibu bilang, yang unsur ini percaya kepada Tuhan itu, bersyukur kepada Tuhan. Kedua, nilai pengetahuan didapat dari kamu punya nanti jawaban untuk KKPD. Ketiga, nilai keterampilannya dari kamu punya presentasi KKPD dan diskusi kelompok. Oke, sudah paham sampai sini? Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang apa? Tadi kita sudah jelaskan tentang unsur intrinsik ya, harus bisa disebutkan ya. Unsur intrinsik cerpen. Intrinsik itu artinya in itu artinya dalam ya, in itu artinya dalam. Intrinsik itu artinya unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Jadi cerpen yang kita baca, cerpen yang kita tulis itu mengandung unsur apakah itu? Ini yang mau kita pelajari. Sudah ya? Oke. Kalau secara garis besar, kira-kira selama ini yang kamu baca cerpen, siapa yang pernah baca cerpen? Coba angkat tangan yang sudah baca cerpen. Ya, yang di sini baca apa saja? Baca game FF Ibu, Mobile Legends Ibu, ya toh? Oke, yang baca cerpen kamu sudah tahu kira-kira saja. Apa saja ada yang di dalam cerpen ini? Selama ini kamu baca. Ada tokohnya, ada tidak? Ada apa lagi selain itu? Ada latarnya ya toh? Apa lagi selain itu? Alurnya ada, apa lagi? Sudah 3 nih yang kamu sebut nih. Selain alur apa lagi? Ada apa? Ada pesan ya toh? Ada pesannya. Sekarang kita lihat bersama-sama. Kira-kira betul tidak? Termasuk tidak yang kamu sebutkan tadi ya? Baik, kita lihat. Ini pengertian cerpen kita sudah belajar pertemuan sebelumnya ya. Ciri-ciri cerpen juga kita sudah belajar. Ya, ini yang kita sudah belajar minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya. Dia punya panjangnya kurang dari berapa kata? Tidak boleh lebih dari 10.000 kata ya toh? Tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Habis dalam sekali rujuk. Kemudian dia bersifat padu, padat dan intensif. Kemudian terdapat konflik atau apa? Konflik itu kata lainnya adalah masalah. Harus ada masalah ya. Oke, ini dia unsur intrinsik cerpen ada 6. Apa saja? Yang pertama apa? Tema. Yang kedua? Penolongan. Yang ketiga? Rata. Yang keempat? Alur atau plot. Yang kelima? Sudut pandang. Yang keenam? Amanah. Oke, tadi ada tidak yang kamu jawab? Kira-kira ada tidak? Ada. Ya toh? Iya. Ada beberapa ya? Ada. Tokoh itu tadi kamu jawab, alur kamu jawab. Kita lihat satu persatu, boleh? Kita lihat dari yang pertama. Ada tema. Baik, silakan dibaca. Mari baca. Tema itu adalah apa? Pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Jadi kita baca cerpen itu ada di punya tema. Cerpen yang kita baca itu temanya itu beraneka macam, banyak sekali bentuknya ya. Jadi kira-kira siapa yang pernah baca cerpen? Tadi sudah toh. Kira-kira kamu tahu tema tentang cerpen yang kamu baca tidak? Nah dia kira-kira baca cerpen tentang apa? Bercerita tentang apa? Tema tentang apa? Persahabatan, tentang pendidikan, tentang olahraga, keluarga atau apa? Tentang seorang anak yang menginginkan motor. Oke, itu tentang keluarga ya toh? Kalau dia menginginkan motor, dia minta uang di siapa? Orang tua. Sama bapak toh, jadi berbicara tentang keluarga, ya toh? Oke, kalau misalkan ada cerpen yang bercerita tentang anak sekolah yang pintar sekali di sekolah, suka membantu teman-teman, kira-kira temanya apa? Olahraga sampai dia bertemu dengan Cristiano Ronaldo, temanya apa? Olahraga apa? Sepak bola. Sudah sampai sini sepaham tema itu bagaimana? Ya, tema itu adalah gagasan pokok dalam sebuah cerita. Sudah ya? Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya tentang tema? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, protagonis dan antagonis ya. Ini termasuk dalam tokoh ya. Antagonis. Kalau protagonis, siapa yang pernah tahu protagonis kira-kira bagaimana? Iya, protagonis itu artinya tokoh yang sifatnya baik. Dia baik hati, suka menolong, dan suka berbuat baik. Itu disebut protagonis ya.
Kalau antagonis bagaimana berarti? Jahat. Tokoh yang suka berbuat jahat itu antagonis. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau protagonis, ini dia tokoh tambahan atau tokoh utama? Utama. Tokoh utama, betul ya. Dia biasanya tokoh utama, harus orang baik, toh supaya ceritanya jadi bagus ya. Kalau antagonis, dia juga tokoh utama. Dia tokoh utama. Kalau ada orang jahat dulu baru ada konflik, ya tidak? Iya toh? Kalau ada orang yang bertentangan dengan kita baru ada masalah, ada konflik ya toh? Nah, itu yang disebut makanya protagonis, antagonis itu kadang-kadang dia juga tokoh utama. Tokoh tambahan itu hanya orang-orang yang muncul supaya ceritanya jadi bagus ya. Sudah sampai sini paham? Paham tentang tokoh dan penombohan? Ada yang bertanya? Tidak ada ya, kita lanjut lagi. Yang ketiga apa? Latar. Kita bicara tentang latar. Latar itu tempat, suasana, kejadian yang ada di dalam peristiwa tertentu. Ya, ada tiga bagian latar. Yang pertama apa? Pertama latar tempat. Yang kedua latar apa? Latar waktu. Yang ketiga suasana. Yang ketiga latar suasana. Kalau latar tempat, kira-kira yang bagaimana? Siapa yang tahu? Kalau latar tempat itu artinya tempat terjadinya peristiwa dalam cerpen. Berarti yang bagaimana? Siapa yang bisa kasih contoh? Tempat itu yang biasanya bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari tempat itu yang kayak bagaimana? Sekolah itu tempat ya. Kayak itu kalau sekolah tempat berarti rumah, pasar, gereja itu semua adalah tempat ya. Selain sekolah, yang lebih kecil dari sekolah biasanya apa? Lebih kecil dari sekolah. Sekolah besar tuh, banyak ruang-ruangan. Berarti yang lebih kecil dari sekolah? Kalau di rumah biasanya kan rumah ya, kelas toh. Kelas. Kalau di rumah biasanya yang kecil-kecil dalam rumah itu disebut kamar, dapur. Itu semua tempat ya. Kemudian kita tinggal ini di desa namanya apa? Desa apa ya? Oemupa. Desa Oemupa itu juga tempat. Negara apa? Indonesia. Indonesia juga tempat. Sudah sampai sini paham? Tempat terjadinya peristiwa. Kalau latar waktu kira-kira bagaimana waktu? Jam, betul. Jam 9 pagi ya toh? Jam 8 malam. Selain jam apa lagi waktu itu? Selain jam apa yang termasuk bagian waktu? Waktu terjadinya sesuatu. Iya, itu apa? Contohnya bagaimana? Perkelahian. Bukan perkelahian, waktunya kapan? Waktu pagi ya loh? Siang, sore, malam itu disebut waktu. Kemudian apa lagi selain itu? Hari? Apakah hari waktu? Hari juga waktu tuh, Senin sampai Minggu. Selain itu apa lagi? Bulan Januari sampai Desember. Apa lagi? Tahun 2020, 2021 dan lain-lain. Sudah paham sampai sini? Oke, selanjutnya latar suasana. Suasana terjadinya peristiwa di dalam cerpen. Kira-kira kalau kita buat cerpen tentang kita pergi ke kuburan di tengah malam jam 12, suasananya bagaimana? Menyeramkan, menakutkan. Ya toh, ini suasananya nih. Kalau kita pergi ke acara pesta, suasananya bagaimana? Ramai, seru ya toh? Kalau cerita itu berbicara tentang ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, suasananya bagaimana? Sedih, menyedihkan ya toh? Kalau cerita itu bercerita tentang misalnya Mario pergi ke hutan terus dikejar-kejar sama harimau, suasananya bagaimana? Menegangkan, menakutkan ya toh? Jadi suasana dalam cerita itu harus sesuai dengan cerita. Sudah paham? Sudah. Oke, itu adalah latar. Ada yang mau bertanya tentang latar? Tidak ada ya, sudah paham toh? Oke, kita lanjut. Lanjut apa selanjutnya? Alur atau plot. Alur atau plot ini adalah apa? Silakan dibaca. Rangkaian kronologi peristiwa. Ya, rangkaian kronologi peristiwa itu disebut alur atau plot ya. Jadi di
dibagi dalam tiga bentuk, tiga jenis. Yang pertama, alur maju. Kalau ada alur maju, yang kedua harusnya alur apa? Mundur. Tepuk tangan dulu untuk dirimu ya. Kalau ada alur maju, alur mundur, terus ketiga alur apa? Berhenti. Alur maju dan alur mundur digabung jadi satu disebut alur maju mundur atau alur campuran. Iya betul, alur maju mundur atau kalau lebih sederhananya disebut alur campuran. Kita lihat satu persatu ya. Alur maju, kalau alur maju biasanya maju itu kita arah mana? Ke depan ya toh? Alur maju adalah alur yang menceritakan cerita ke depan. Bagaimana itu ibu dalam bentuk cerita? Contohnya kita cerita tentang Novanto ya. Novanto ini dia sudah jadi bupati Kupang ya misalnya. Sekarang kerja di bupati. Jadi cerita kalau alur maju itu dari Novanto kecil tinggal di Emova, SD di SD Dingin, kemudian SMP di SMP 1, SMA ternyata dapat beasiswa kuliah di Jakarta. Untuk ya, itu bukan hanya cerita ya. Jangan ini cerita ya anak-anak. Cerpen itu kan Siska sudah jelaskan loh. Cerita yang bersifat imajinasi atau khayal. Nah, terus SMA di Jakarta, kuliahnya di Indonesia. Tiba-tiba setelah selesai kuliah, lalu langsung ini gubernur datang panggil dia, bilang kok ikut saja calon pilihan Bupati Kupang. Saya bisa pulang bisa. Begini dia jadi Bupati Kupang. Itu berarti alurnya maju ya. Karena ceritanya dari dia kecil ya toh. Kecil, kemudian dewasa, remaja, harus kuliah, alurnya maju ke depan sampai Novanto Bupati, akhirnya menjadi gubernur, akhirnya presiden. Selesai toh? Kalau alur mundur berarti bagaimana? Kalau alur majunya kan maju, kalau alur mundur berarti ceritanya ke belakang. Cerita dari Novanto Bupati. Ceritanya Novanto adalah Bupati Kabupaten Kupang. Novanto merupakan bupati yang sangat bijaksana dan dapat memajukan daerahnya dengan sangat baik. Novanto dulu berkuliah. Novanto dulu, ada kata dulu nih, artinya sudah mundur nih. Dulu berkuliah di Universitas Indonesia jurusan ekonomi. Novanto lulus dengan sangat baik dengan predikat cum laude. Novanto sebelum kuliah di Universitas Indonesia, dia adalah peserta didik di SMA Negeri 10 Jakarta Utara. Bisa sekali dengar. Jadi Universitas Negeri 10 Jakarta. Novanto saat sekolah di situ menjadi ketua OSIS kan ceritanya menurun toh? Dari poinnya mulai dari bupati, habis itu dia SMA, habis itu dia SMP, SD, sampai dia kecil. Sudah paham? Kita balik dari alur maju ya. Nah kalau alur campuran berarti bagaimana? Alur maju ada, alur mundur ada. Sudah ya? Saya cerita begini. Pada suatu hari Novanto sedang duduk bersama keluarganya. Novanto sudah mempunyai 3 orang anak dengan seorang istri yang sangat cantik. Itu kan alur sekarang kan? Anak-anaknya tiba-tiba bertanya, Bapak, dulu Bapak masih muda tuh bagaimana? Lalu Novanto bercerita, pada saat Bapak masih SMP, Bapak dulu sekolah di Emova. Itu sudah alur mundur toh? Karena dia cerita di Emova. Saat sekolah di Emova, Bapak dulu pendiam. Ya, perempuan-perempuan kurang mendekati Bapak, tapi Bapak cukup rajin di sekolah di situ. Tapi saat Bapak SMA, nah itu sudah maju lagi toh? Dari dia sudah bupati, dia SMP, lalu dia SMA ya toh? Dia sudah maju mundurnya campur-campur begitu. Sudah paham? Di SMA, kita Bapak jadi ketua OSIS di SMA 10 Jakarta. Kira kan Novanto harus jawab kami ya loh. Ibu cerita Novanto, tapi yang jawab Mario. Mario warna merah. Oke, tapi sampai sini kamu paham ini tentang ini alur atau plot? Paham? Jadi ada 3 ya, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Oke, kita lanjut. Sudut pandang. Oke, kalau sudut pandang, kalau ibu tanya ini siapa ini? Marcel. Ibu, sudut itu yang di situ, kalau ibu pandang berarti sudut pandang. Gitu? Gitu tidak? Tidak ya? Ya. Sudut pandang dalam cerpen itu artinya apa ini? Silakan coba Ola baca artinya. Pandangan dengan Pengarang terhadap cerpen. Nah, jadi pengarang itu di dalam cerpen dia sebagai apa? Sudah sampai sini paham? Pengarang di dalam cerpen yang dia tulis itu, pengarang itu sebagai apa?
Jadi ada dua ya, sebagai orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama dan orang ketiga. Oh, sekarang kita menjelaskan sedikit ya. Kalau orang pertama, ini kita sudah belajar ya, Ibu sudah pernah ajar kayaknya di semester 1. Orang pertama itu kalau kata ganti orang pertama itu kata ganti orangnya apa saja? Saya. Betul ya? Saya toh? Saya, aku, ya toh? Kalau bahasa Melayu itu kan beta, ya toh? Kalau bahasa Inggrisnya apa? I, me, ya toh? Me, myself, dan sebagainya. Kalau begitu, kalau orang ketiga, kata gantinya biasanya apa? Tidak, orang ketiga tunggal. Karena pengaruh kan biasanya satu orang ya. Orang ketiga. Kalau kata ganti orang pertama aku, orang ketiga dia, ya toh? Dia. Orang ketiga dia. Kalau banyak-banyak mereka. Ini kalau banyak ya, ini kalau satu orang, yang kalau ini tunggal ini dia. Kalau banyak kan disebut jamak ya. Jamak itu mereka. Sekarang kalau kata ganti orang pertama, saya ini tunggal, kalau saya aku tunggal, kalau banyak disebut apa? Jamaknya bagaimana? Aku dan teman-teman disebut kita. Atau kita atau kami, ya toh? Kita, kami ini jamak ya. Nah, kalau di dalam cerpen bagaimana Ibu Mas Kenny? Jadi ada perbedaannya ya. Tadi kita terlambat toh? Ya toh? Ada perbedaannya ya. Jadi orang pertama biasanya ceritanya dia cerita pengarang itu adalah orang pertama. Jadi dia cerita tentang dirinya sendiri. Aku adalah seorang anak yang lahir di Oyomukan. Aku hidup bersama dengan orang tuaku dan kedua adik perempuan. Jadi pakai kata aku. Sudah? Sudah paham? Jadi kalau di dalam cerpennya pakai kata aku, itu pakai orang pertama. Sudah? Nah, kalau di dalam cerpen dia pakai nama Nadia adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang bahagia. Nadia suka menolong teman-temannya. Setiap hari dia dan teman-temannya suka mencari mangga di kebun sebelah. Ya toh, pakai nama Nadia, pakai kata dia, itu berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sudah paham? Paham ya? Jadi kalau orang pertama itu pakai aku, orang ketiga itu pakai nama orang atau pakai kata dia. Kalau banyak-banyak dalam kelompok dia pakai mereka. Sudah ya? Lanjut deh. Yang terakhir nih, amanat toh? Amanat itu bisa disamakan dengan pesan moral. Jadi di dalam cerita yang kita baca itu ada amanat. Maksudnya setelah kita baca cerita, kita bisa ambil petik hal yang baik dari cerita tersebut ya. Jadi nanti kamu baca ini cerita lagi bertanya, kira-kira cerita tersebut kok bisa petik hal baik apa? Itu yang disebut amanat. Sudah paham? Amanat itu pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang kita baca. Pesan moral. Moral itu kan nilai-nilai hal-hal yang baik toh tentang kehidupan kita. Oke, selesai ya. Ini kesimpulan, nanti setelah kita presentasi kita harus sama-sama menyimpulkan pembelajaran. Kita bacanya buat rapi ini terus ya. Buat yang ini empat meja. Empat meja dari satu merah. Kelompok dua bilang hobinya apa? Kelompok dua. Terima kasih. Kelompok nama kelompok dua hobinya apa? Gosip. Hampir mirip gosip ya. Kelompok tiga mana?
semakmur ya. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 suka apa tadi? Game toh? Oke, ini kelompok 4 cerpennya judulnya Game Kesayangan. Silakan. Kelompok 5 tadi bilang suka apa? Sepak bola. Ini cerpennya berhubungan dengan sepak bola. Silakan diambil. Enggak. Jadi masing-masing kelompok LKPD-nya dia punya soalnya sama. Yang beda apa Ibu? Bedanya adalah cerita cerpen yang di dalamnya itu ya. Sudah? Sesuai dengan kalian punya kesukaan masing-masing ya. Oke, bagaimana cara kerjanya Ibu? Ibu pinjam ya. Jadi seperti biasa toh, ada tulis nama kelompok di sini, lalu ada tujuan ini dibaca saja cerpennya. Cerpennya harus dibaca ya. Cerpennya ada berapa halaman tergantung dari cerita yang mau pilih. Selanjutnya, ini soalnya di sini. Sesuai dengan pembelajaran kita masing-masing ya, hari ini kok. Hari ini kalau kita belajar tema dan lain-lain, jadi mau baca ini kira-kira ini temanya apa? Terus tokohnya siapa-siapa saja. Lalu latarnya, latar tempat, latar waktu, latar suasananya bagaimana, lalu alurnya bagaimana, sudut pandang dan amanatnya apa ya. Setelah itu di belakangnya ada soal dalam bentuk teka-teki silang ya toh. Soalnya di bawah pernah kerja begini toh, jadi tahu ya. Diisi di dalam boxnya. Oke, silakan dikerjakan. Waktu kalian kerja ini hanya 20 menit ya. Oke, jadi bacanya harus cepat. Oke. Setelah baca nanti kita undi ya. Yang mau presentasi cukup 2 kelompok, yang lain kelompoknya menanggapi, tapi LKPD habis itu tugas bisnis kayak. 2 kelompoknya diundi. Kelompok mana yang maju presentasi? Maju kerja sudah. Ya, masuk kerja di dalam. Sudah selesai diskusi kelompok? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Sudah siap? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Sudah, Ibu. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah, Ibu. Kelompok 5? Sudah. Ya, jadi kita presentasinya yang maju diundi ya. Siapa yang dapat presentasi? Kelompok itu presentasi. Deg-degan atau tidak? Deg-degan ya atau ya. Silakan ketua kelompoknya maju. Maju dan ambil ini undian di sisi punya tangan. Silakan. Silakan. Ya. Silakan. Iya, sama-sama dengan kelompoknya buka dan baca. Buka dan baca Ibu Siska langsung tulis di sini ya, kelompok mana yang presentasi supaya langsung ambil nilai presentasinya ya. Ya. Kelompok 1 presentasi atau tidak? Kelompok 1 mana? Presentasi tidak? Presentasi. Oke, kelompok 1 presentasi. Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Kelompok 4? Kelompok 5? Tidak. Ya. Jadi yang kelompok 1 presentasi, kelompok lain harus apa? Bertanya ya, bertanya supaya kamu dapat nilai toh. Oke. Silakan kelompok 1 maju ke depan dan presentasi. Kelompok lain mendengarkan ya. Mendengarkan kemudian silakan tulis pertanyaannya ya. Ya, maju sudah. Marcel. Agak ke depan sedikit suaranya yang bisa supaya kita dengar sama-sama ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anak rajin dan pohon pengetahuan. Di sini saya menjadi moderator. Nadia menceritakan kembali cerpen ini secara garis besar, sedangkan yang Mina memaparkan jawaban. Kalau Marcel menjadi anggota. Baik, saya persilakan kepada Nadia untuk menceritakan kembali isi cerpen ini secara garis besar. Baik. Cerpen yang kami dapat berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Di sini bercerita tentang seorang anak rajin yang bernama Mobu. Mobu ini dia berusia 7 tahun. Sehari-hari ia bekerja di ladang dan setiap hari ia selalu mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara, tapi Mobu amat rajin membaca.
Semua buku habis dilahapnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Suatu hari Mogu tersesat di hutan. Hari sudah gelap, akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, ia mendengar suara memanggil. Mula-mula Mogu berpikir bahwa itu hanya mimpinya. Tetapi saat ia sadar, ternyata ia masih mendengar suara tersebut. Suara itu memanggilnya, "Anak muda, bangunlah." Lalu Mogu bertanya, "Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini?" Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Mogu mencoba untuk melihat sekelilingnya. Lalu pohon itu menjawab, "Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari." Ujar suara itu lagi. Seketika Mogu menengok ke belakang. Alangkah terkejutnya ia setelah ia melihat pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Lalu pohon itu berkata kepada Mogu, "Jangan takut, aku bukan makhluk jahat." Dan pohon itu berkata bahwa aku bernama Tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu, ujar pohon itu lalu lembut. Lalu Mogu menjawab, "Aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat, jadi terpaksa bermalam di sini." Jawab Mogu takut-takut. "Nah, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebutkan kegunaan bagimu?" Tanya pohon itu. Lalu Mogu menjawab bahwa ia sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan. Setelah lama berbincang, Mogu pun sudah menjadi akrab dengan Tule. Lalu pohon Tule pun memberikan sebuah buku untuk Mogu dan Mogu pun belajar. Setelah beberapa hari kemudian, pengetahuan Mogu semakin luas. Akhirnya Mogu memutuskan untuk pergi mengembara di desa-desa lain. Saat ia pergi ke suatu desa, ternyata ada seorang penjabat lama di situ yang sangat iri terhadapnya. Penjabat itu bernama Monda. Monda mempunyai karakter atau sifat yang sangat iri dan mempunyai hati yang jahat. Sehingga Monda selalu mencari kesalahan atau kekurangan Mogu. Pada suatu hari, Monda menyuruh Mogu memberikan sebuah pertanyaan kepada Mogu untuk menjawabnya di depan Baginda. Setelah memberikan pertanyaan yang pertama, dengan spontan Mogu menjawabnya dengan jawaban yang sangat benar, sehingga Monda pun semakin iri, sehingga ia mencari soal yang sangat sulit. Tetapi setelah memberikan dua soal yang sangat sulit, Mogu pun berhasil menjawabnya. Lalu raja pun tertarik dengan ingin tahu bagaimana sehingga Mogu bisa mengetahui semuanya. Akhirnya Mogu memberitahu bahwa ia mengetahui semuanya dari sebuah pohon yang bernama Tule. Tule adalah pohon pengetahuan, sehingga Mogu membawa raja ke Tule. Lalu raja ingin menjadi murid Tule. Setelah Mogu membawa raja ke Tule, Monda menyeru bersama sejumlah pasukan. Monda berkata, "Kau harus hancurkan aku," teriaknya pada pohon pengetahuan. Lalu karena Monda juga ingin, pohon pengetahuan berkata kepada Monda, "Tidak bisa, kau tak punya hati yang bersih." Sehingga jawaban pohon itu membuat Monda marah. Lalu Monda memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, namun kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda
dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana bertahun-tahun kemudian. Raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Kami akan memaparkan jawaban kami dari cerpen tersebut. Tema yang kami ambil dalam cerpen tersebut adalah pengetahuan. Tokoh yang terdapat dalam cerpen adalah Mogu, Tule, Monda, pasukan, dan raja. Karakter yang diambil dari Mogu adalah seorang anak yang sangat baik hati dan bijaksana. Sedangkan Monda adalah orang yang sangat serakah dan tidak punya hati yang bersih. Latar dan tempat yang terjadi adalah hutan. Waktu yang terjadi saat itu adalah malam hari, sedangkan latar suasana adalah sangat tenang dan menegangkan. Alur yang terjadi dalam cerpen tersebut adalah maju. Sudut pandang adalah orang ketiga. Amanat yang kami ambil dalam cerpen tersebut adalah di sini kita diajarkan untuk mengikuti sikap dan perilaku Mogu, di mana meskipun ia adalah seorang anak yang diberi tangkara, tetapi ia tidak pernah berputus asa untuk mencari pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Ada kelompok yang mau bertanya? Adakah? Ada Bu. Kelompok berapa? Coba angkat tangan yang mau bertanya. Kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 4 dengan 5 bertanya tidak? Tidak Ibu ya. Tidak bertanya tidak apa-apa, tetapi nanti kalau bisa menyimpang diskusi yang terjadi hari ini harus diberikan masukannya. Silakan kelompok 2. Satu duluan. Kelompok 1 duluan. Silakan bertanya. Kami dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Kenapa kalian menggunakan sudut pandang orang ketiga? Tolong jelaskan. Mau langsung jawab atau bertanya? Mau langsung jawab. Silakan. Kenapa kelompok 2 menggunakan sudut pandang orang ketiga? Tadi jawabannya silakan. Kami menggunakan sudut pandang orang ketiga karena dalam isi cerpen tersebut menggunakan nama orang. Nama orang ya. Tadi seperti yang dijelaskan toh. Lihat toh, kalau pakai nama orang pakai sudut pandang orang ketiga. Kalau pakai kata aku, sudut pandang orang pertama. Iya. Kelompok 1 terima jawabannya? Terima. Oke. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok berapa ini? Kelompok 3. Silakan bertanya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana kalian bisa tahu waktu dalam cerpen tersebut terjadi? Nah, bagaimana bisa tahu waktu dalam cerita tersebut? Apakah ada sebut tanggal, tahun, bulan, atau bagaimana? Di sini kami mengambil pada waktu malam hari karena dalam isi tersebut dimulai dengan hari sudah gelap. Iya. Latar waktunya tadi malam hari ya. Karena ada kata hari sudah gelap. Kalau hari sudah gelap apakah pagi, siang, sore atau malam? Malam ya. Jadi di dalam cerpen itu kadang-kadang tidak secara langsung dia bilang pada malam hari tidak. Kadang-kadang dia bilang saat matahari di atas pelupuk, di atas kepala. Itu berarti siang hari toh. Karena matahari di atas kepala. Saat matahari sudah kembali ke peraduannya, itu berarti sore menjelang malam toh. Nah, kalau yang ini dia bilang saat hari sudah gelap. Kalau gelap berarti malam hari ya. Kelompok 3 puas jawabannya? Puas. Ya. Kelompok 4 dengan 5 ada yang mau ditanyakan kok? Dengan yang tadi teman-teman jawaban? Tidak. Oke, tidak apa-apa, masih ada kesempatan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi hari ini kelompok 2 yang presentasi karena keterbatasan waktu ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita mulai dengan presentasi dari kelompok yang lainnya. Oke, silakan kelompok 2 dulu, tepuk tangan kelompok 2 dulu ya. Terima kasih, mungkin ada hal yang belum berkata, kami mohon maaf. Iya, terima kasih kelompok 2. Baik, jadi tadi sudah hampir bel bunyi. Jadi hari ini kita hanya bisa sampai kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah siapa yang bisa
Hari ini kita belajar tentang unsur intrinsik teks cerpen. Ada berapa unsur? Ada 6 unsur. Unsur apa saja yang pertama? Yang kedua, tiga, Oke, jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang unsur intrinsik. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita belajar tentang unsur kebahasaan ya. Unsur kebahasaan teks cerpen. Jadi kamu siap-siap cari materi tentang unsur kebahasaan supaya minggu depan masuk itu kita langsung jalan pembahasan saja. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Selamat siang semuanya. Selamat, Ibu.